Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para santri Al-Ma'un Islamic Center, Panti Tunas Melati, PDM Kota Pontianak, beserta para pengasuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah izinkan kita bersimpuh duduk hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk memperbaiki diri, dalam rangka untuk mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah melalui kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba yang ditulis oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, kiai terbaik kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya, serta orang-orang yang mencintai beliau sampai akhir zaman. Dan semoga pada malam hari ini kita bisa mengambil manfaat dengan mempelajari kitab ini, sehingga bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadapi kematian ya. Karena kematian itu bersifat rahasia. Setiap waktu kita harus siap ya. Siapa tahu mungkin nanti malam malaikat maut, malakul maut mendatangi ranjang kita, atau mungkin di pagi harinya atau di siang harinya, kita nggak tahu. Yang jelas kita hanya berusaha berikhtiar agar kita wafat dalam keadaan tidak membawa dosa syirik akbar. Itulah cita-cita yang paling mulia dan paling sukses. Sama sekali nggak ada manfaatnya ketika keinginan-keinginan di dunia ini tercapai. Kita ingin jadi orang kaya, tercapai. Kita ingin bekerja dengan pekerjaan yang mentereng, pekerjaan yang dibanggakan, tercapai. Ingin punya rumah megah, tercapai. Punya kendaraan bagus, tercapai. Pendidikan tinggi, tercapai. Namun mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, tidak tercapai, maka sia-sia semuanya. Gak ada manfaatnya sama sekali ya. Jadi cita-cita tertinggi bisa kalian tuliskan di biodata masing-masing, di kurikulum vitae. Tulis cita-cita tertinggi adalah mati dalam keadaan
tidak membawa dosa syirik besar. Ya. Jadi ketika orang mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik besar, harapan masuk surga sudah di depan mata. Ya. Dan kebalikannya, ketika dia mati masih membawa dosa syirik, mustahil orang tersebut masuk ke dalam surga. Mustahil. Karena dosa syirik akbar, syirik besar, itu Allah kehendaki tidak bisa dicuci walaupun sudah dibakar berjuta-juta ataupun bermiliar-miliar tahun lamanya. Tidak bisa bersih, ya. Tidak akan bisa bersih. Allah haramkan orang yang mati membawa dosa syirik besar, Allah haramkan masuk ke dalam surga. Ya. Maka orang yang cerdas, orang yang otaknya cerdas, orang yang otaknya jenius, dia tidak mungkin mengorbankan kehidupan dunia yang sementara untuk selama-lamanya. Seorang pedagang yang cerdas dengan modal yang kecil, itu pasti dia ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Itu pedagang cerdas. Kita modalnya kecil, modal kita nggak sampai 100 tahun. Sementara kita tinggal di akhirat, itu selama-lamanya. Jadi kalau ada orang yang menukar kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia, sungguh orang tersebut orang yang paling idiot. Tahu idiot? Apa idiot? Orang yang punya keterbelakangan mental, walaupun dia seorang dokter. Keterbelakangan mental dia. Mentalnya hanya untuk dunia saja. Maka berbahagialah saudara kita Panji rahimahullah ta'ala. Siapa? Rafael rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan keduanya mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan tidak melakukan syirik besar. Justru kita yang takut seharusnya. Belum tentu ketika kita keluar dari panti ini kita hidup dalam keadaan aman dari kesyirikan. Belum tentu. Betapa banyak orang yang terpengaruh oleh istrinya. Bang, kalau jualannya mau laku, kawan kita juga sama itu, dagangannya laku. Nah, kita minta untuk bertanya kepada orang yang bisa mendatangkan pelarisan, dan seterusnya dengan bantuan jin. Kalau dia imannya lemah, dia akan terpengaruh. Kalau uji dia hidup dengan hidup yang miskin, makan aja susah, akhirnya dia tergoda untuk mencoba. Dan saya pernah lihat, wallahi demi Allah saya pernah melihat, ada orang yang ikut dalam tim keamanan suatu ormas. Tahu pengamanan? Pakai seragam dia. Dia takmir. Saya juga takmir. Jadi saya tukang azan, beliau tukang bersih-bersih. Beliau jualan bakso. Laku awalnya, nggak pakai apa-apa laku. Dia tidak berbuat syirik. Lalu saingannya di sampingnya itu berdukun, minta jasa dukun. Ditaburi bunga di depan warungnya itu, laris sekali. Dagangan dia menurun. Yang tadinya 5 kilo daging sapi cuma laris setengah kilo. Untuk modal aja kurang. Dia tergoda. Dikasih tahu sama orang lain, kalau pengen laris kamu juga harus punya cara yang sama seperti yang sebelah. Dan kebetulan yang ngantar itu kawan saya kuliah. Minta antar ke tempat
Ya dikatakan dukun lah, yang suka bertransaksi dengan bangsa jin. Ditaburkan akhirnya di depan warungnya, dan saya lihat sendiri. Sangat mudah sekali dia tergoda. Karena apa? Allah uji dengan kemiskinan, dia nggak tahan dia. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tidak pernah hadir di majelis ilmu, tidak punya obat untuk menangkal penyakit, tidak punya kekebalan. Akhirnya dia juga bangkrut, gulung tikar. Ketemu dengan saya pada bulan puasa di suatu masjid. Sudah miskin dia, jadi ngontel becak lagi. Tahu becak? Ya, jadi tukang becak lagi. Ketemu saya malu dia, pergi dia. Padahal mau saya kasih nasihat. Sudahlah miskin, jatuh miskin, dan dia melakukan syirik akbar, bertransaksi dengan bangsa jin melalui bantuan seorang dukun. Na'udzubillah min dzalik ya. Padahal takmir masjid kurang apa? Ya karena di masjid itu nggak ada taklim, nggak ada kajian, hanya sholat 5 waktu gitu aja. Ya. Jatuh dia ke dalam syirik besar. Istrinya jilbabnya lebar, jilbabnya gelap, ya menutup aurat, tetapi suaminya melakukan syirik akbar. Dan saya tanya sama orang yang ngantar itu, habis dari mana kemarin tabur bunga itu? Habis dari dukun. Kenapa kamu kok berani ngantar dia? Saya nggak tahu. Saya pikir cuma ngantar gitu aja. Setelah pulang baru tahu. Kawan saya kawan kuliah, beda angkatan. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu musibah yang sangat besar. Mudah-mudahan beliau sebelum wafat mendapatkan hidayah taufik. Ya. Karena tidak semua Allah berikan hidayah. Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang pantas dikasih hidayah. Siapa yang pantas dikasih hidayah? Orang yang berusaha melawan dirinya dari rasa malas, melawan dirinya untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan. Itulah orang yang pantas untuk dikasih hidayah. Adapun orang yang hanya di rumah saja, dia tidak tergerak untuk mendatangi majelis ilmu, nggak akan dikasih hidayah, nggak akan dikasih petunjuk. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada kitab ini. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, al-qaidatu ar-rabi'atu, kaidah yang keempat, kaidah yang terakhir. Silakan ditulis. Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalina li'annal awwalina yusyrikuna fir rahai wa yukhlisuna fi siddati wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fir rahai wa syiddati. Terjemahnya, sesungguhnya orang-orang musyrik di zaman sekarang, di zaman kita, sesungguhnya orang-orang musyrik di zaman kita, zaman now, tahu zaman now? Zaman now, ya, zaman sekarang, zaman kita, agladu syirkan, lebih parah kesyirikannya, lebih parah kesyirikannya. Minal awwalina, dari orang musyrik terdahulu. Ya. Saya ulangi, sesungguhnya orang-orang musyrik zaman kita, zaman sekarang, lebih parah dari kesyirikan orang musyrik zaman terdahulu, yaitu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Masih? Li'annal awwalina, karena sesungguhnya orang-orang musyrik zaman dulu yusyrikuna fir rahai,
Mereka itu berbuat syirik dalam keadaan sejahtera. Tahu sejahtera? Sejahtera ekonominya, sejahtera kesehatannya, sejahtera pekerjaannya, gitu ya, sejahtera rumahnya, sejahtera makanannya, minumannya, sejahtera. Ya. Jadi orang-orang musyrik dahulu berbuat syirik dalam keadaan sejahtera. Wa yukhlisuna fi siddati. Orang-orang musyrik dahulu mereka bertauhid ketika dalam keadaan sulit. Ya. Orang-orang musyrik dahulu mereka bertobat lalu kemudian bertauhid dalam keadaan sulit, entah itu sulit ekonominya, sulit makan dan minumnya, sulit kendaraannya, sulit kesehatannya, sulit ekonominya, dan seterusnya. Sudah? Masih. Wa musyriku zamanina. Adapun orang musyrik zaman kita, orang-orang musyrik zaman kita, syirkuhum daiman firrohoi wasyiddati. Orang-orang musyrik zaman kita, zaman now, zaman sekarang, berbuat syirik dalam dua keadaan, sejahtera dan sulit. Di zaman Nabi Muhammad sampai kita. Apa dalilnya? Dalilnya banyak sekali. Penulis hanya mengambil satu dalil saja, sudah cukup. Kalau mau dicari banyak dalilnya. Al-Ankabut ayat 65. Al-Ankabut ayat 65 itu dalilnya. Al-Ankabut artinya apa? Al-Ankabut, spider. Apa spider? Laba-laba. Surat spider. Ya, di dalam Al-Quran itu ada surat spider. Orang rame-rame lihat Spiderman. Kita sendiri jarang baca surat spider. Ya, the spider, laba-laba. Ya. Qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa idza raqibu fil fulki. Maka ketika orang musyrik dahulu naik kapal dahulu itu kapal yang tidak pakai mesin. Kapalnya pakai apa? Pakai layar. Menggunakan tenaga apa? Tenaga angin. Maka ketika orang-orang musyrik dahulu naik kapal laut, dihantam ombak yang sangat tinggi, badai yang sangat kuat, sehingga mereka dalam keadaan yang sangat sulit. Nyawa sudah di depan mata, tinggal terbalik saja. Nah, mereka bertobat dari syirik akbar. Da'awullaha mukhlisina lahuddina. Mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah saja. Memintanya kepada Allah, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah dari badai. Selamatkan kami ya Allah dari ombak. Dan seterusnya berdoa seperti itu.
Falamma najahum, maka ketika Allah sudah menyelamatkan orang-orang musyrik yang tadi sudah bertobat dari syirik akbar, kembali bertauhid, ketika kami menyelamatkan mereka ilal barri, ke daratan, sudah sejahtera dia, sudah aman. Hum yusyrikuna, mereka balik lagi berbuat syirik akbar. Ya. Syarhu Samahati Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Penjelasan dari Syekh bin Baz, al-qaidatu as-salisatu war-rabi'atu, kaidah ketiga dan keempat beliau jadikan satu. Wa hiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim wa dzakara ba'daha ar-rabi'atu minal qawaidil arba'il lati man akilaha wa famiha jayidan akila dinal musyrikin wa akila dinal mursalin wa arafal farqa bainahuma wa hiya qawaidun muhimmatun wa wadihatun awdaha fiha al-muallifu rahimahullah ta'ala haqiqata syirki wa haqiqata ma'alayil musyrikun wa awdaha fiha haqiqata mada'a ilaihi nabiyyu wa ma arsyada ilaihi wa ma ba'athahu Allah bihi. Kaidah yang ketiga dan keempat beliau jadikan satu penjelasannya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW hidup di tengah masyarakat yang sesembahannya berbeda-beda. Ada berapa minggu yang lalu disebutkan? Ada 7. Apa saja? Malaikat, Nabi, orang soleh, pohon, batu, bulan, matahari. Ya. Kemudian beliau menyebutkan kaidah yang keempat, barang siapa yang memahami 4 kaidah ini, di Saudi Arabia itu biasanya diperlombakan, lomba menghafal matan kitab Qawaidul Arba. Yang hafal dapat uang. Ya. Saya juga pengennya begitu. Ada yang mau menghafal? Nanti saya sediakan uang. Minta berapa? Hah? Nanti saya minta ke Raja Saudi nanti, ya. Di Saudi itu sering dijadikan perlombaan menghafal matan Qawaidul Arba. Ya. Kata beliau, kata Syekh bin Baz, barang siapa yang memahami 4 kaidah ini, berarti dia telah memahami seperti apa akidah orang-orang musyrik. Dan sekaligus dia memahami akidah para rasul. Bisa memahami perbedaan antara akidah orang musyrik dan akidah para nabi dan para rasul. Dengan memahami kaidah 4 ini, berarti kita dididik untuk memahami hakikat kesyirikan, hakikat keadaan orang-orang musyrik. Dengan memahami 4 kaidah ini, akan jelas para nabi dan para rasul diutus untuk tujuannya menerangkan 4 kaidah ini, membimbing manusia untuk memahami 4 kaidah ini. Seluruh para nabi dan para rasul, walaupun tata cara sholat mereka berbeda-beda, tata cara puasa beda, tata cara bersuci juga beda, tata cara puasa juga beda. Ya, di masjid ini sudah dijelaskan ya. Ada yang tahu perbedaan bersucinya zaman Nabi Muhammad dengan sebelum zaman Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Pernah saya sampaikan? Ada yang masih ingat?
Mana Pak Karim? Pak Karim enggak ada? Ada ingat gak? Apa perbedaan tata cara bersucinya Nabi Muhammad dan Nabi sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Sebelum zaman Nabi Muhammad, kalau tidak ada air, bagaimana sholatnya? Gak ada tayamum. Gak ada tayamum. Mereka menunda sholatnya sejumlah sholat yang ditinggalkan. Umpamanya kita mengalami kemarau sampai tidak ada air, 1 bulan gak ada air. Ada air tapi hanya untuk minum saja dan untuk ternak. Kalau dipakai untuk berwudu gak cukup, maka sholat selama sebulan ditunda. Dihitung aja, 5 kali sholat kali sebulan berapa? Kali 30 misalnya, berapa? 5 kali 30 berapa? 150 kali sholat ditunda. Pada tanggal 1 di bulan depan hujan, pada tanggal 1 itulah harus dibayar, diganti, dikodo sholatnya. Sudah dijelaskan di masjid ini. Nah itulah kalau nggak dicatat, ya ingat. Ya, jadi syariat tayamum itu hanya ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Sekarang disebutkan dalam kitab Al-Qawadiru fil Aqidah wa Wasailu As-Salamati minha. Sudah dijelaskan di masjid ini. Kalau nggak salah tiap pagi di hari apa itu dulu, ya. Nah itu baru tata cara bersuci sudah beda. Ya, apalagi ada yang masih ingat kan? Sebelum zaman Nabi Muhammad, sholat itu hanya boleh di masjid saja. Kalau nggak ada masjid nggak boleh sholat. Siapa yang di rumah ini rumahnya paling jauh dari Pontianak? Angkat tangan. Siapa yang paling jauh? Putus Ibo ada? Siapa Putus Ibo? Sintang, mana Sintang? Nah, jauh Sintang ya. Umpamanya dari Sintang ke Pontianak mau sholat, di jalan nggak ada masjid nggak boleh sholat. Sampai ketemu masjid baru bisa sholat. Jadi kalau 2 malam perjalanan tidak ada masjid nggak boleh sholat. Baru kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW sholat boleh di mana saja, kecuali di kuburan dan di WC. Di tempat kencing nggak boleh, di tempat buang air besar nggak boleh, di kuburan nggak boleh. Di luar itu boleh, selama suci dari najis. Syariatnya berbeda, tetapi inti ajaran tauhidnya sama. Jadi 4 kaidah ini sama. Ya. Faman akila hadhil qawaid al-arba'a kama yanbaghi arafa dinal musyrikin ala basiratin wa arafa dinal rusuli ala basiratin. Dengan memahami 4 kaidah ini, maka dia bisa memahami akidah orang musyrik dengan jelas, akidah para nabi dan para rasul juga jelas. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan akidah orang musyrik dengan akidah para nabi dan rasul, apa yang membedakan? Tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Persamaan akidah orang musyrik dengan akidah para nabi pada tauhid apa? Rububiyah. Perbedaan di dalam meminta syafaat kepada Allah antara orang yang bertauhid dengan orang yang musyrik, bedanya di mana? Kalau orang yang bertauhid minta syafaatnya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau orang musyrik minta syafaatnya kepada siapa?
kepada orang-orang soleh yang sudah mati. Perbedaan orang musyrik dan orang yang bertauhid ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah, apa bedanya? Kalau orang musyrik ingin dekat dengan Allah, bagaimana caranya? Mintanya kepada siapa? Kepada orang soleh yang telah mati. Kalau orang yang bertauhid, dengan cara apa supaya dekat dengan Allah? Ya, dengan melakukan ibadah. Itu kaidah pertama, kaidah kedua. Ya. Kemudian kaidah ketiga, apa perbedaan orang musyrik dan orang muwahhid? Kalau orang musyrik itu sesembahannya satu atau lebih? Lebih. Kalau orang yang bertauhid hanya satu. Nah, di kaidah yang keempat, perbedaan orang musyrik zaman dulu dengan orang zaman sekarang adalah pada tingkat keparahannya. Orang musyrik zaman dulu berbuat syirik dalam keadaan sejahtera, mereka bertauhid dalam keadaan sulit. Sementara orang zaman sekarang berbuat syirik dalam semua keadaan. Ya. Dan ini akan semakin jelas kalau kita membaca sejarah. Abu Jahal yang nama aslinya adalah Abul Hakam bin Hisam, itu ketika dalam kondisi sulit mau berperang, itu kan dalam keadaan situasi yang mencekam, masih meminta kepada Lata, Uzza dan Manat. Itu bukti bahwa orang musyrik di zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, mereka berbuat syirik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan aman. Sementara orang-orang musyrik zaman dulu sebelum Al-Quran diturunkan, itu mereka bertauhid ketika sulit dan berbuat syirik ketika sejahtera. Wa qad taqaddamat al-qaidatul ula fi bayani anna al-musyrikina mukirruna bi tauhidir rububiyyati wa annahum la yunkiruna anna Allaha huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir al-muhyi al-mumit ar-razzaq lil ibad ya'rifuna hadza wa li hadza aqarru bihi. Ya, diulang-ulang oleh Syekh bin Baz radhiyallahu taala. Di kaidah yang pertama, orang-orang musyrik mereka itu kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberi rezeki, siapa yang menghidupkan dan mematikan, apa jawaban mereka? Allah. Berarti mereka bertauhid apa? Bertauhid rububiyah. Disebutkan dalam banyak hadis, dalam banyak dalil. Syekh bin Baz rahimahullah beliau menyebutkan surat Az-Zuhruf ayat 87. Az-Zuhruf 87. Wala in sa'altahu, dan ketika kamu Muhammad bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian, wahai orang musyrik, la yaqulunna, pasti mereka akan menjawab Allahu Allah. Ya. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, kemudian Abu Jahal atau Abul Hakam bin Hisam, Abu Lahab, Abu Thalib, dan seterusnya, ya. Orang-orang musyrik yang mati dalam perang Badar, Utbah bin Rabi'ah, kemudian
Al-Buhturi dan yang lainnya, mereka wafat membawa tauhid rububiyah, tetapi tidak bermanfaat. Jadi ketika mereka waktu hidup, Abul Hakam bin Hisam atau yang disebut dengan Abu Jahal, ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa yang menciptakan kamu dari tanah? Jawabannya Allah. Tetap disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang musyrik. Karena apa? Belum bertauhid uluhiyah, belum meninggalkan sesembahan selain Allah. Kemudian di dalam kaidah yang kedua, ketika orang-orang musyrik ditanya, kenapa kalian datang ke kuburan orang-orang soleh? Apa jawaban mereka? Ya, mereka datang ke kuburan orang-orang soleh dalam rangka meminta syafaat dan satu lagi apa? Meminta apa? Datang ke orang soleh yang sudah mati. Meminta kurbah dan syafaat. Itu orang musyrik. Sementara orang muwahhid datang ke kuburan untuk mengingat kematian. Walaupun yang didatangi itu adalah makam orang kafir sekalipun, tidak ada masalah. Untuk mengingat kematian. Kalau dia mendatangi keluarganya yang muslim, mengingat kematian dan mendoakan. Ma na'budum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah orang-orang soleh yang telah mati kecuali dengan tujuan orang-orang soleh itu mendekatkan kami kepada Allah. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka beralasan datang ke tempat-tempat makam yang dianggap keramat. Mereka meminta syafaat kepada mayat-mayat tersebut. Wa taqada anna ba'dal masyayikhi wa ba'dal solihina yatasarrufu fil kauni. Sekarang sudah ada videonya ya. Ada orang yang menganggap, mengklaim, mengaku dirinya keturunan Nabi, lalu kemudian memberikan pernyataan di dalam YouTube itu. Jadi bencana kalau akan diturunkan ke muka bumi akan minta izin dulu kepada wali kutub. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu tersebar di YouTube Indonesia karena orang Indonesia. Itu kalau di Saudi Arabia sudah ditangkap. Ya, di Indonesia bebas. Karena nggak ada undang-undangnya. Untuk menangkap orang syirik nggak ada. Ya. Jadi mereka punya keyakinan sebagian syekh, sebagian wali, sebagian orang soleh itu punya andil. Tahu andil? Apa andil? Ayo yang pintar bahasa Indonesia, apa andil? Punya peran, punya campur tangan fil kauni, di alam semesta. Bisa menghentikan gempa bumi, bisa menghentikan hujan, bisa menahan tsunami dan seterusnya. Ya. Ini justru lebih parah dari orang musyrik terdahulu. Orang musyrik terdahulu mereka hanya berbuat syirik dalam keadaan sejahtera dan berbuat syirik dalam
uluhiyah saja. Dalam rububiyah tidak. Ya. Orang-orang musyrik kafir Quraisy, mereka meyakini yang menggerakkan alam semesta itu Allah SWT, bukan yang lain. Sementara di zaman sekarang ini lebih parah lagi. Bukan hanya tauhid, bukan hanya syirik dalam ibadah, tetapi mereka juga syirik dalam perkara rububiyah. Ya tasarrufu fin nasi, hada min sahafatil ukuli wa dhalalil ukuli, dan ini termasuk kerusakan akal, kesesatan akal. Akalnya sudah rusak. Bahkan dijadikan bahan candaan oleh mereka. Mereka mengatakan apa? Salah seorang tokoh mereka itu tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa? Karena peziarahnya tidak pernah putus. Ya. Mereka mempermainkan hadis Nabi SAW yang berbunyi apa? Malaikat Munkar dan Nakir itu akan datang kepada mayat ketika 7 langkah pengantar mayat itu meninggalkan makamnya. Misalnya kita punya keluarga, kita tanam di dalam tanah, kita makamkan setelah dikafani dan sholatkan, lalu kita pulang. Orang yang paling belakang 7 langkah terakhir, saat 7 langkah selesai, langkah ke-8 dia sudah jauh dari makam. Malaikat membangunkan mayat tersebut untuk ditanya. Kata orang-orang yang sesat, kalau guru kami ini nggak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa? Begitu 7 langkah terakhir ada lagi orang yang ziarah katanya. Ya, 7 langkah belum habis, peziarah datang. Jadi malaikatnya belum sempat bertanya. Sampai sekarang nggak pernah ditanya katanya. Nah, gitu ya. Malah dijadikan bahan stand up comedy, Bang. Ya kan? Itulah orang yang merusak akalnya seperti itu. Ya. Perkara yang serius, perkara akidah dijadikan bahan stand up comedy. Itu namanya dolalil ukuli, akalnya sudah sesat. Ya. Pasoru asbaha minal musyrikin al-awwalina, lebih hina, lebih rendah dari orang-orang musyrik zaman dulu. Wa aqallu wa adamu syirkan, lebih besar kesyirikannya, lebih sedikit akalnya. Bahkan yang lebih parah lagi, orang-orang musyrik zaman dulu, mereka itu datang ke makam-makam yang keramat. Mayat-mayat tersebut jelas orang-orang soleh. Di zaman sekarang, yang didatangi bukan hanya makam keramat orang soleh, keramat menurut mereka, padahal nggak keramat. Mereka juga mendatangi orang-orang yang dianggap wali, sebenarnya bukan wali. Orang tersebut mati dalam keadaan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dalam keadaan sering berzina. Itu lebih parah lagi. Jadi yang dia datang ke makam pezina, datang ke makam orang yang meninggalkan sholat, datang ke makam orang yang sudah meninggalkan puasa. Nah, ini penjelasan tentang kaidah yang keempat. Saya kira sudah cukup
penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala tidak perlu diulang-ulang karena banyak pengulangan apa yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.